Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairul anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu semua ya. Sudah ummahat semua? Yang pastinya semuanya adalah kaum muslimah ya. Oke, sebelum kita memulai ya, alhamdulillah Umi mendapatkan info dari Tari. Ini teman-teman apa tadi teman-teman SMA. Iya, Ya. teman-teman SMA. Berarti seusia semua ya? Seusia semua. Alhamdulillah, Oke, Umi 17 tahun. 17 tahun ya. Oke ya. Sama kalau nggak jauh beda sama Umi ya. Oke, sebelumnya Umi ingin kita berkenalan dulu ya. Ta'aruf, kalau tidak ta'aruf maka kita nggak ini ya. Orangnya tidak agar bisa lebih apa namanya, lebih kenal. Nama lengkap Umi Wiwit Purnamaningsih ya. Nah, silakan tebak dari namanya, asalnya berasal dari mana. Kemudian tinggal di Bekasi ya. Ini semua tinggal di mana? Saya Di Pondok Jakarta? Gede. Oh, ada yang di Pondok Gede. Oke. Ya, Pondok Gedenya di mana, Mbak? di Jatibening 1, Mi. Umi. Oh, Jatibening deket atuh. Ya. Di mana? Sama Umi. Umi di wilayah Galaksi. Oh iya, dekat Di Pondok Timur, Mas, di wilayah Galaksi. Oh iya, nggak jauh. Deket banget ya. Alhamdulillah Jatibening, nggak jauh itu ya. Kemudian aktivitas ya belajar dan mengajar ya. Jadi kalau kita belajar ya berarti ada kewajiban untuk menyampaikan ya. Kemudian agak sedikit ya backgroundnya, pernah belajar di ilmu usuluddin ya, tapi keluaran lulusan lokal ya, jadi bukan lulusan interlokal. Kalau lokal interlokal atau lokal internasional ya. Jadi artinya insya Allah kalau untuk belajar agama ya, insya Allah ada background agamanya. Kemudian kayaknya cukup segitu ya. Nanti insya Allah sambil ke Umi nggak bisa lihat wajahnya sih. Lagi gendong baby. Jadi saya mute dulu, saya off video dulu, maaf. Iya. Ya, alhamdulillah. Hari ini bahasannya kita mengawali dulu ya dengan mengenal Islam ya. Kemarin Tari itu bilangnya Umi nanti bahasannya fikih gitu. Ini teh udah sering ya. Jadi ibu-ibu mah kalau ngaji teh maunya yang heboh-heboh ya materinya tuh. Jadi kalau fikih ini kenapa dikatakan heboh? Karena sebenarnya fikih ini adalah ilmu yang tidak mudah. Tidak mudahnya di mana? Tidak mudahnya karena kalau kita sudah bicara fikih, berarti kita bicara hukum. Ya. Nah, yang namanya hukum berarti di situ ada konsekuensinya. Ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke ranah hukum, ya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda kita yang mulia Rasulullah SAW, ya, ketika kita ingin menjadi seorang muslimah yang kafah, muslimah yang tidak hanya ketika memahami Islam itu hanya secara nuansa, ya, tetapi benar-benar kita itu memahami Islam itu secara keseluruhan, ya.
Jadi Islam itu tercermin dalam kepribadian, ya. Jadi tidak hanya simbol saja atau tidak hanya fisiknya saja. Ketika orang melihat kita berpakaian yang serba tertutup, ya, oh dia seorang muslimah, gitu ya. Nah, ketika kita sudah menutup, memang itu sudah menjadikan suatu tanda atau ciri bahwa kita insya Allah termasuk hamba Allah yang sudah mulai menaati, ya, karena harus menutup aurat itu adalah bentuk suatu ketaatan kita, konsekuensi kita, ya, kepada Allah sebagai hambanya. Tetapi, ya, nah ini yang terjadi entah sampai kapan, ya, sampai detik ini ketika kita bertemu di malam hari ini, ya, masih banyak ya fenomena-fenomena itu ketika mereka yang berpakaian rapih tetapi lisannya tidak menunjukkan, ya, sebagai seorang muslimah. Terus cara berpikirnya, cara pandangnya tidak juga. Nah, jadi ketika kita ingin menjadi seorang muslimah, ya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu, ya, kita dimintakan untuk menjadi muslim yang kafah itu adalah bahwa kita harus menjadi pribadi muslim secara lahir dan batin, ya, lahir dan batinnya. Jadi bukan hanya jasadnya saja yang menunjukkan identitas kita sebagai muslim, tetapi juga cara berpikir kita, ya, cara berucap kita, ya, kemudian hati kita, gitu ya. Nah, itu sudah tersibgoh oleh Islam, ya. Jadi ketika orang itu mendengar kita berbicara, ketika orang itu melihat bagaimana kita mengemukakan, ya, suatu pendapat, gitu ya, kemudian melihat sikap kita, berarti orang itu sudah bisa menilai, karena dari situ kualitas keimanan itu akan nampak. Jadi kalau ingin berbicara fikih, maka benahi dulu ketaatan kita kepada Allah. Karena fikih itu adalah implementasi dari keimanan kita kepada Allah. Kalau keimanan kitanya masih Senin Kemis, masih on off, gitu ya, maka nanti ketika belajar fikih pun masih pilih-pilih. Ya, nanti akan berdalih, ya. Mending kalau berdalih, lakukan pembenaran lagi, ya kan? Jadi kayaknya kita belum sampai ke situ deh, gitu ya. Mungkin ya insya Allah deh kita berproses, ya. Jadi kalimat-kalimat klasik itu yang nanti akan yang akan keluar, ya. Jadi bukannya tidak boleh kita mempelajari fikih, ya, tapi insya Allah nanti apabila memang kajian ini akan dirutinkan, kita akan sampai nanti ke sana, ya, sampai ke sana nanti, ya. Ini kita bertahap dulu dari awal dulu. Jadi kalau memang disepakati, ya, karena di dalam fikih itu nanti akan banyak, ya, aturan-aturan yang oleh Allah sudah ditetapkan oleh Rasulnya, dan mau tidak mau, gitu kan, ya, kita harus mentaatinya karena merupakan suatu konsekuensi kita ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta, ya, insya Allah, ya. Jadi hari ini kita pengenalan dulu lah, ya, pengenalan tentang Islam dulu. Sepakat? Kok mata Umi agak burung? Insya Allah sepakat. Sepakat nggak? Ya, insya Allah sepakat. Ya, insya Allah. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini, insya Allah, ya, semuanya muslimah, ya, dan tidak terasa, ya, kita menjadi seorang muslimah itu, ya, sudah berapa puluh tahun, berarti sesuai dengan usia kita, ya.
Usianya 40 berarti sudah 40 tahun menjadi seorang muslimah. Usianya 50 berarti sudah 50 tahun menjadi seorang muslimah. Dan ketika kita menjadi seorang muslimah ini merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang patut kita syukuri ketika kita menjadi seorang muslimah. Kenapa harus disyukuri, Karena ya, posisi kita sebagai muslimah ini yang akan menentukan akhir kehidupan kita nanti. Apakah kita akan menjadi ya hamba Allah yang menjalani kehidupan nanti di akhir nanti itu akan bahagia atau malah sebaliknya. Jadi syukuri dulu itu ya. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslimah. Syukuri. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, pernahkah ya para ummahat semua atau saudara-saudara saya ini, pernahkah merenung ya, merenungnya begini, sambil bertanya kepada diri kita sendiri, ya, karena kita sudah menjadi seorang muslimah sekian puluh tahun, gitu ya. Maka pernahkah muncul pertanyaan untuk diri kita sendiri, ya? Sudah sejauh manakah kita memahami dan mengamalkan ajaran Islam itu sendiri? Kira-kira gimana dari sekian yang hadir ini, ya? Apakah pernah ada satu pertanyaan, ya, yang tadi Umi sampaikan? Sudah sejauh mana kita memahami dan sudah sejauh mana kita mengamalkan ajaran Islam kita? Kalau ternyata pertanyaan itu nggak bisa atau belum kita jawab, berarti kita belum mengenal Islam dengan sesungguhnya. Ya kan? Kalau gitu Islam KTP, ya enggak juga. Kalau sekarang kan Islam KTP diidentikannya dengan orang munafik. Ya kan? Kalau kita naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita masuk ke kategori orang munafik tadi, ya. Insya Allah, ya. Dan kenapa Umi katakan pertama kita harus bersyukur, kemudian kita insya Allah tidak masuk kategori orang yang munafik. Ya, jadi orang munafik itu sifat. Bisa jadi, ya, karena memang kalau orang munafik itu ya umumnya orang yang beriman, tapi karena itu tadi ya keimanannya yang tidak kuat, ya, yang goyah, yang menjadikan dia akhirnya harus menutupi sesuatu kebenaran hanya untuk kepentingan dunianya saja atau kepentingan nafsunya saja, ya. Jadi kalau tadi yang Umi katakan Ibu yang Umi sampaikan tadi, pertanyaan itu belum pernah terlontar, berarti ya sekarang sudah mulai nanti dilontarkan, ya. Kemudian direnungkan sampai sejauh mana, khususnya misalnya Al-Quran kita dengan usia kita. Al-Quran itu nomor 1, karena sumber hukum Islam itu ada 4, ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang muslimah, kita bicara muslimah karena memang kajian kita kajian tentang kewanitaan. Jadi kalau ingin belajar Islam itu dari sumbernya, ya. Sumber di dalam yang menjadi sumber hukum di dalam Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadisnya Rasulullah, yang ketiga adalah ijma'nya para sahabat, ya, ijma'nya para sahabat, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, qiyas ini artinya bisa dipergunakan dalam kondisi-kondisi tertentu saja, ya, karena
ada apa yang mungkin pada zamannya Rasulullah dan zamannya para sahabat, atau bisa jadi zamannya para tabiin, tabiut tabiin ya, ternyata permasalahan belum ada gitu ya. Nah, di zamannya kita itu permasalahan muncul, maka itu bisa ya, penggalian hukumnya itu kita ambil sumber hukumnya secara kias. Ijma sahabat, kemudian qiyas ya, itu semua ya penggaliannya dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Makanya tadi dibatasi ijma'nya dari para sahabat. Nah, memang hidup pada zamannya Rasulullah. Jadi kalau dikatakan sahabat karena pertama ya kriterianya hidup di zaman Rasulullah. Kemudian yang kedua bertemu dengan Rasulullah. Ya. Kemudian bersama dengan Rasulullah. Dan ketika wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu kategori sahabat. Jadi ada yang ketika hidup bersama Rasulullah, ya, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, maka tidak bisa dikatakan sahabat. Walaupun keimanannya, ya, ketakwaannya, keilmuannya, ya, hampir sama dengan para sahabat. Tapi karena tidak masuk dalam kriteria tadi. Karena kita sudah mengetahui tadi sumber hukum Islam yang keempat, ya, maka bentuk pertanyaan kita tadi, ya, kita ambil dari Al-Quran dulu. Sebelum kita memahami atau mengetahui isi dari kitab Allah, berarti kita harus membacanya. Nah, sekarang dari sisi bacaan, apakah dengan usia kita, ya, usia kita yang saat ini, apakah sudah sepadan? Sudah sepadan, ya kan? Bacaan dari kualitas bacaan, kemudian dari sisi pemahaman, kemudian dari sisi hafalan, gitu ya. Usia sudah 40. Sudah berapa juz yang kita hafal? Sudah berapa surat yang kita tadaburi? Ya kan? Nah, terus bagaimana cara membaca Al-Quran kita? Apakah sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan? Itu tadi, ya. Jadi yang Umi sampaikan ini yang harus menjadi dasar pemikiran kita. Ketika kita ingin ya mengetahui tentang agamanya Allah. Memang kita terlahir ya, artinya kita terlahir sudah brojolnya sudah Islam, ya kan? Nah, jadi dan mungkin kita juga ketika memahami Islam dari kecil itu ya Islamnya Islam yang ini saja yang sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan lah ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi ya Islam mengalir saja seperti itu ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, seiring dengan perkembangan zaman ya, banyak sekali ya sekarang sudah mulai bermunculan kajian-kajian. Hanya yang menjadi pertanyaan seharusnya begini. Dengan bermunculannya ya kajian-kajian keislaman yang luar biasa ya, dengan ustadz-ustadz yang luar biasa juga ya. Seharusnya ya, itu menimbulkan dampak positif terhadap umat Islam. Minimal umat Islamnya menjadi kompak, kalau bahasa kitanya. Terbalik, ya. Dengan bermunculannya kajian-kajian itu, malah umat Islam semakin terpecah, terbelah. Berarti kan ada sesuatu yang keliru. Ya kan? Mereka merasa bahwa kajian yang saya ikuti inilah yang dikategorikan gitu ya, mengikuti aturan yang benar. Nggak mau kalah, jamaah yang lain mengatakan saya yang benar gitu. Jadi seperti itu ya, sebagaimana kita lihat saja faktanya ya. Ternyata tidak hanya jamaahnya yang
berargumen, ya, tetapi narasumbernya juga saling berargumen. Ini kan menjadi ada sesuatu yang keliru. Harusnya dengan banyaknya kajian-kajian, ya, dengan menambahnya begitu luasnya tersebar, ya, cara belajar atau peluang-peluang bagi kita, ya, untuk bisa belajar lebih mudah, gitu ya. Nah, harusnya bisa memberikan ini, selain semangat juga harus bisa memberikan suatu ukhuwah tadi, ikatan di antara umat Islam itu. Nah, ini tadi. Kelirunya di mana ya? Kelirunya itu tadi, ya, proses belajarnya tidak bertahap. Prosesnya belajarnya dan tidak bertahap, ya. Apalagi sistemnya kan sistemnya sistem taklim besar seperti itu, ya. Di mana di situ ya bisa jadi materi-materi akan terloncat, gitu kan ya. Nah, akhirnya ada materi yang nggak bisa kita ikuti, ya, kita nggak paham di situ. Seperti itu ya, atau mungkin cara menangkapnya ya. Jadi banyak faktor lah ya yang harus menjadi suatu pertimbangan ya. Jadi memang sesuatu yang ironis sekali gitu ya. Harusnya sudah terbantu gitu ya. Jadi umat ini harusnya semakin lebih memahami ya ajaran agamanya, tapi ternyata yang dimunculkan malah perilaku yang tidak elok atau yang kurang elok ya, yang sama sekali tidak sesuai dengan gambaran dari ajaran Islam itu sendiri ya. Insya Allah dan Umi berkeyakinan dan mudah-mudahan ini menjadi suatu doa ya buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, bahwa semuanya sudah diniatkan ketika ingin mengikuti atau mengadakan kajian ya. Itu bukan semata karena tari yang mengajak. Ya, mungkin awalnya ya, tari yang menginisiasi. Ya, itu ada kebaikan tersendiri buat tari. Ya kan? Ada amal tersendiri buat tari. Nah, karena seseorang ketika ingin Allah jadikan dia baik, ya, itu banyak cara. Banyak cara. Ada yang mungkin dia mempunyai inisiatif. Ada yang harus diinisiatifi, gitu kan? Atau mungkin harus dipaksa, gitu ya. Nah itu mengawalinya memang dengan berbagai cara, ya. Tetapi kalau ya niatnya, ya bahwa niatnya dia ingin memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan dia di hadapan Allah, maka insya Allah ya akan terus bisa dijalani ya. Jadi mengawalinya ya, ini ingin mengingatkan semuanya, luruskan niatnya semua, luruskan niatnya ya. Jadi niatnya kita mempelajari sebagian dari ilmu-ilmunya Allah ya, karena ilmu Allah itu begitu luas ya, begitu dalam, begitu beragam gitu ya, begitu mulianya gitu ya. Jadi dengan usia kita gitu, yang sisa-sisa ini ya, itu belum sampai. Ya. Maka tadi Umi katakan sebagian, padahal belum tentu sebagiannya. Bisa jadi kita hanya dapatkan sepertiganya atau seperempatnya. Ya. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang Allah lihat adalah bagaimana kita sudah diniatkan. Kita sudah mempunyai niat bahwa kita ingin ya mengetahui apa yang menjadi ajaran dari agamanya Allah. Jadi tolong luruskan niatnya hanya karena Allah, kemudian tujuan dari kita belajar adalah tidak lain untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan atau ketaatan kita di hadapan Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa ikut kajian ini? Kenapa bikin kajian ini? Kenapa harus belajar? Untuk nambah ilmu? Jangan. Jawabannya benar, tapi kurang tepat. Ya. Ketika tadi jawabannya adalah, karena saya ingin menjadi baik di hadapan Allah. Nah, ketika ingin menjadi baik di hadapan Allah, yang tadi dibilang hanya kita akan dapatkan itu, kita akan dapatkan ilmu, kita akan mendapatkan hikmah, gitu kan? Kita akan dapatkan kemuliaan.
Tapi kalau tujuannya kita belajar hanya ingin mendapatkan ilmu, ya tok di situ. Ya, ketika Rasulullah bersabda, "Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha." Ya, jadi ketika ya barang siapa yang ketika dia melakukan suatu hijrah itu berarti berpindahnya dari sesuatu yang kurang baik menjadi baik, yang buruk ke yang baik gitu ya. Nah, ternyata diniatkan hanya untuk lidunya yusibuha, ya, dunia yang dia cari. Maka dia akan dapatkan itu. Dia hanya untuk dapatkan ilmu. Fahijratuhu ila mahadza ro'ilai. Maka akan Allah berikan pakai fa. Jadi akan Allah berikan. Dia hanya ingin mendapatkan ilmu, ya sudah dapat ilmunya dia. Tapi apakah ilmu itu bisa merubah dirinya, itu yang menjadi pertanyaan. Berapa banyak, berapa puluh, berapa kali mengikuti kajian-kajian. Dari sekian kajian-kajian itu, dari selama ini dia mengikuti kajian, ya. Kalau diprosentasekan, sudah berapa persen yang bisa merubah dirinya? Kalau ternyata, ya, belum ada 50%-nya, berarti ada yang keliru. Di mana kelirunya? Niatnya. Ya, jadi insya Allah ya kita sudah mulai dengan niat. Niat karena Allah, tujuannya untuk menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah begitu kita tahu ilmunya, kita pahami, langsung kita amalkan. Karena kebaikan itu tidak akan kita dapatkan tanpa amal. Jadi kalau dibilang kebaikan, ya, karena ada amal di situ. Jadi kalau tidak ada amal, nggak ada kebaikan buat kita. Saya paham ya semuanya? Ya. Alhamdulillah ya. Jadi tadi sudah Umi sampaikan landasan kita ketika kita ingin belajar agama, kemudian sumber hukumnya, gitu ya. Nah, kalau tadi Al-Quran kita, ya. Kemudian sekarang sumber hukum yang kedua yaitu hadisnya Rasulullah, ya. Sudah sampai sejauh mana pula kita memahami hadis itu, ya. Nah, bagi orang-orang yang belum atau tidak secara langsung terjun mengikuti secara akademiknya, ya, ilmu agama, hadis ini tidak bisa difahami secara tekstual semata. Jadi misalnya ada kalimat di situ, misalnya misalnya begini deh. Ada kan yang man salaka thariqan, ya, yaltami sufihi, ya, thariqan ilal jannah, gitu kan ya. Jadi di situ ada dikatakan bahwa hadis tersebut Rasulullah bersabda, barang siapa yang meluangkan waktunya untuk menempuh suatu jalan, di mana jalan yang dia tempuh itu adalah, ya, untuk belajar agama, sahalallahu thariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Tidak langsung difahami secara tekstual. Oh iya, kalau gitu banyak-banyakin kita datang ke majelis ilmu. Karena kenapa? Kita akan dipermudah langkahnya menuju surga. Tidak seperti itu. Yang akan Allah mudahkan langkahnya menuju surga itu adalah apabila pertama tadi niat, karena niat ini menjadi landasan. Apakah amal kita diterima atau tidak oleh Allah itu dari niat. Dari niat, Ibu. Ya. Nah, kemudian setelah niat, itu tadi kesungguhannya kita, keseriusannya kita ketika kita belajar. Setelah serius, kesungguhan kita ada di situ, ya. Apa ya? Keistiqomahan. Istiqomah itu berarti apa? Dia berusaha untuk konsisten. Ya, dia berusaha untuk konsisten dengan
apa yang sudah dilakoninya. Nah, berarti di situ ada amal. Ketika dia sudah istiqomah, kemudian dia konsisten, itu amal namanya. Nah, amal tadi yang mendatangkan kebaikan, dan kebaikan tadi yang akan menghantarkan dia menuju surganya Allah. Tapi kalau hanya diperbanyak langkah kakinya menuju kajian-kajian atau majelis-majelis yang nggak berlaku lah hadis itu, nggak berlaku, ya. Kemudian kalau hadis yang sama lagi yang tentang hadis-hadis yang memotivasi kita untuk semangat mengkaji ilmu. Ya, seseorang yang ketika dia ingin belajar agama, maka begitu dia keluar dari rumahnya sudah dinaungi oleh para malaikat. Ya. Malaikat itu mengepakkan sayapnya. Wah, kita sudah dinaungi, gitu kan ya. Nah, enggak begitu. Artinya tidak serta-merta, oh yang penting saya udah dinaungi gitu. Enggak juga. Jadi tidak seperti itu. Ada prosesnya untuk mendapatkan itu semua. Nah, ini yang harus mulai kita pahamkan. Ya, jadi tidak semudah itu juga kita memahami teks dari hadis. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan belajar ya dari dua sumber ini, ya, Al-Quran dan hadis. Ya, insya Allah. Jadi ya ketika belajar memang harus bawa Qurannya. Ya, minimal Quran saja. Ya. Quran itu yang namanya kalau belajar ya ada Al-Quran. Gitu. Jadi kalau kita pergi kajian ternyata nggak bawa Quran, jadi pertanyaan itu. Apa yang mau dikajinya? Ya. Teramat sangat banyak ya Umi lihat itu. Mau kajian ternyata di tasnya itu nggak ada itu Al-Quran. Ya. Jadi itu insya Allah ya tidak berlaku untuk ibu-ibu di sini ya teman-teman yang tadi semua. Oke ya, jadi insya Allah sudah diluruskan niatnya semua ya. Luruskan niatnya karena Allah. Kemudian diazamkan ya, ditanamkan bahwa saya belajar ilmu agama adalah tidak lain hanya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan saya agar saya bisa menjadi lebih baik lagi di hadapan Allah. Karena kenapa? Karena saya ingin menjadi seorang muslimah yang akan menjalani kehidupan itu bahagia sampai akhir nanti. Ya, apalagi kita sebagai seorang ibu, ya, sebagai seorang istri, punya tanggung jawab. Jangan sampai kejadian anaknya sudah paham kemana, anaknya disekolahkan di sekolah Islam, tapi ibunya tidak dibarengi cari ilmu agama, ya kan? Anaknya suruh belajar baca Quran yang benar, tapi ibunya belum mau belajar juga. Itu nggak benar itu. Yang kayak begitu itu nggak benar. Jadi banyak orang yang akhirnya karena tahapan-tahapan belajarnya tadi yang tidak sesuai. Ya, insya Allah ya. Nanti kita akan belajar sampai situ. Oke. Tadi Umi katakan kita sebagai seorang muslimah. Jadi kalau berarti dikatakan sebagai seorang muslimah adalah ya orang yang sudah bersyahadat. Jika orang sudah bersyahadat, maka dia menjadi seorang muslim. Ya, karena kita wanita, maka kita muslimah. Ada banyak di Al-Quran, ya. Ketika Allah menyeru itu yang diserunya adalah kalau tidak ayuhan nas, ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Tidak ada seruan wahai muslimin, wahai muslimat. Tidak ada seruan seperti itu. Ya. Kalau ada seruan dari Allah itu ayuhan nas, berarti itu berlaku semua. Berlaku semua di mana ketetapan Allah atau seruan Allah itu berlaku bagi yang bukan muslim juga. Tapi kalau ayyuhalladzina amanu berarti orang yang mengimani Allah. Dan kalau ketika Allah menyeru dengan kalimat orang yang beriman, itu dibarengi dengan satu perintah yang harus dikerjakan.
Ya, kita pahami. Jadi nanti modelnya, ya kajian kita itu insya Allah ya kita akan bahas ayat-ayat Allah itu tadi. Ya, tidak berurut karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa lebih memahami. Ya. Jadi itu yang menjadi menjadi suatu pengetahuan juga buat kita, ya. Jadi kalau sudah diseru orang beriman, langsung diikuti dengan satu perintah. Karena kenapa ya? Karena Allah mau lihat gitu, bukti keimanannya kita, ya kan? Jadi jangan omdo, karena kita sudah bersyahadat. Ketika kita sudah bersyahadat, kita sudah berkomitmen kepada Allah. Kalau sudah berkomitmen, kata Allah, tunjukin dong, gitu ya. Tunjukinnya gimana nih? Ada syariat yang aku berikan. Jalani syariat itu. Nah, ini tadi. Ini menjadi kewajiban kita. Ya. Ya. Mau Umi tanya atau Umi jelasin dulu? Biasanya Umi suka iseng nih, kata Tari yang suka bikin deg-degan kalau Umi nanya. Ya. Karena Umi dapat bocoran ada beberapa temannya yang sudah paham katanya tentang ya agama lah gitu ya. Yang sudah belajar ya, supaya Umi nggak kelihatan ngomong terus gitu ya, adalah gitu ya feedbacknya gitu ya, kan kita teh mau belajar tentang agama kita ya, tentang Islam gitu ya. Nah coba siapa di antara teman-teman semua yang bisa menyampaikan atau menjelaskan sedikit aja ya apa itu Islam. Karena kita orang Islam, jadi kan nanti khawatirnya kalau ada yang bertanya gitu ya, ada orang non Muslim yang bertanya gitu kan, kamu seorang Muslimah gitu ya, terus dia merasa tertarik gitu, Islam itu apa sih? Gitu. Nah itu kira-kira dari teman-teman, di antara teman-teman ada nggak yang bisa bantu Umi? Apa sih Islam itu? Ini di bagian yang paling Umi suka ini, ya Tari ya. Kenapa? Kalau lagi momen ditanya itu, semuanya memberikan sodakoh sama ustadzahnya itu. Senyumnya lebar, sumringah. Ya kan? Nah, kalau ditanya tuh begitu, semuanya tersenyum. Ya. Jadi Umi harus bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Oke. Gimana? Ada yang bisa bantu? Yang seininya aja, apa yang difahami aja, sepemahamannya saja, ya nggak apa-apa, nggak usah ini, karena artinya biar Umi bisa tahu juga. Oke, siapa yang mau bantu? Biar Umi biar tahu juga lah namanya, kemudian wajahnya, ya kan? Sambil kita kenalan, apakah Umi ini tampaknya begitu menyeramkan sehingga teman-teman semuanya pada diam, ditanya nggak ada yang jawab, ya nggak, ya deh kalau begitu ngawah lah katanya. Jadi kita mau mulai dulu. Kenapa dikatakan ya kalau orang Islam itu sudah ada satu jaminan bahwa dia akan selamat hidupnya, ya kan? Kalau orang Islam mah udah ada jaminan dari Allah, itu bahasa gampangnya. Udah ada jaminan dari Allah dia bakalan masuk surga, bakalan masuk surga. Syaratnya itu aja, ya Allah jangan diduain lah. Gitu. Orang kita aja diduain nggak mau ya, ya kan? Siapa yang mau diduain coba di sini? Ada nggak yang mau diduain? Ya, Allah aja nggak mau diduain, ya. Apalagi Allah gitu ya. Kita aja makhluk nggak mau diduain, apalagi Allah ya. Kan syaratnya hanya itu saja. Ya, pokoknya janganlah diduain Allah. Kalau nggak ngeduain Allah mah udahlah selamat gitu. Ya masalah nyebur dikit di neraka ya wajar gitu ya. Namanya juga dicuci gitu kan ya. Orang kita aja suka nyuci baju gitu kan. Nah, nanti kalau di alam akhirat itu kita yang jadi bajunya. Jadi di neraka itu sebagaimana di surat At-Tahrim itu dikatakan di neraka itu adalah waquduhan nasu wal hijarah. Jadi isinya neraka itu manusia dan batu.
isinya neraka. Ya. Nah. Jadi orang Islam itu ya, pokoknya selagi dia nggak munafik aja, ya, dia tidak munafik, kemudian dia ketika beramal tidak riya. Nah, hati-hati nih dengan riya nih, ya teman-teman nih, riya. Riya, maka Rasulullah itu berpesan banget, ya. Yang Rasulullah paling takutkan dari umatnya adalah ketika umatnya beramal itu disertai dengan riya. Pesannya Rasulullah. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan amal itu dengan riya, ya, itu kita nanti kalau di akhirat itu kayak kayak dikecengin gitu loh sama Allah tuh, ya. Jadi kan nanti itu kita akan lihat tuh ya Bu, perjalanan hidup kita tuh satu orangnya. Makanya ketika di yaumil akhir itu satu harinya di sana itu di padang mahsyar itu ya di akhirat itu 50 tahunnya kita di dunia, ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan demikian. Ya, bukan Umi yang mengatakan. Ya. Nah, bisa dibayangkan kan? Satu harinya di sana 50 tahunnya di dunia. Karena kenapa? Ya karena setiap orang yang nanti akan mempertanggungjawabkan setiap amalan-amalan itu memang lama. Ya kan? Nah, lama. Nah, itu nanti kita akan melihat gitu kan ya. Misalnya dipanggil nih si fulana, Umi nggak mau lah nyebutin di antara kalian itu ya. Ya. Nah, fulana maju gitu ya. Fulana binti ini gitu. Nah, terus nanti di situ ditampilkan tuh. Nanti kita akan sampai juga bahasan sampai sana. Ini gambaran dulu. Ya, tampilkan tuh kan layar. Nah, jadi kita bisa lihat tuh, wah ternyata Umi kalau gitu disaksikan oleh semua orang. Iyalah. Akhirnya makanya itu ketahuan. Ketahuan itu. Yang bohong-bohong gitu kan ketahuan nanti semua. Makanya kita kan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam itu ada ihsan namanya. Ihsan itu adalah ya suatu sikap di mana ya kita merasa Allah itu hadir dalam setiap perbuatan kita. Itu ihsan namanya. Nah, apakah teman-teman sudah sampai pada tahap menghadirkan sikap ihsan itu dalam setiap keseharian kita, dalam amalan kita, dalam sikap kita, ya? Kalau kita masih bohong-bohong sama suami, gitu kan? Bohong-bohong sama teman, gitu kan ya? Nah, berarti kan belum, gitu. Padahal Allah itu kan maha mengetahui. Nah, itu nanti akan terlihat. Tambah. Nah, ini kan orang yang riya itu, di situ dilihat tuh. Dia itu amalnya banyak banget. Banyak banget. Tapi ternyata, kata Allah, nol, nggak ada poinnya buat kita. Apa penyebabnya? Karena kita riya. Nah, itu bahayanya orang riya. Ya, bahayanya orang riya itu. Riya itu karena termasuk syirik asgor, ya, syirik kecil. Di mana syirik kecil itu tidak mengakibatkan pelakunya itu keluar dari Islam, tetapi dosanya itu sama seperti syirik akbar. Itu yang berbahaya. Ya, nah itu makanya kenapa kita harus bisa memahami ya Islam itu dengan benar itu tadi ya. Karena kita harus berjuang terus untuk bisa menghalau ya segala sesuatu yang bisa mengakibatkan hidup kita nanti melawat. Jadi janganlah di dunia kita udah susah gitu ya, akhirat lebih susah lagi karena akhirat itu kan sudah abadi gitu ya. Jadi kalau memang di dunia itu udah susah ya minimal kita siapkan nanti di akhirat kita gitu kan ya Bu ya. Insyaallah ya. Ya. Jadi Islam itu ya, Islam. Jadi Islam itu ya, akar katanya itu Islam kalau kita ambil dari dari bahasanya, bahasa Arab. Jadi akar kata yang pertama itu adalah aslama.
ya, aslama. Mungkin pernah dengar ya? Pernah dengar? Aslama. Aslama itu apa sih ini aslama? Ya. Aslama itu maknanya secara bahasa, ya memang dari bahasa, ya aslinya itu adalah menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri disertai kepatuhan dan ketundukan. Kepada siapa ya? Kepada Allah. Itu yang pertama, akar kata Islam itu. Yang kedua, salima. Salima apa? Salima artinya selamat. Jadi ini ada jaminan, ya. Orang Islam itu hidupnya selamat. Selamat. Yang ketiga, salama. Salama. Lamnya ada tasydidnya. Salama. Salama itu apa? Menyelamatkan orang lain. Salama menyelamatkan orang lain. Ini pakai bahasa yang mudah saja ya, agar teman-teman lebih lebih mudah juga untuk bisa memahami dan mengamalkan. Salama. Jadi lamnya 2. Ya, artinya menyelamatkan orang lain. Apa Miko menyelamatkan orang lain gitu kan ya? Ya, karena orang Islam itu kalau dia sudah menjadi baik, dia tidak ingin baik sendirian. Kita, seorang muslimah, ketika kita sudah menjadi baik, maka kita menjadi seorang yang solihah. Nah, kita tidak boleh solihah sendirian. Karena kenapa? Karena memang karakteristiknya seorang muslimah itu adalah bagaimana ketika dia sudah mencapai, ya, mempunyai karakter solihah tadi, ya, sifat yang solihah tadi, maka dia harus wa muslihah. Dia harus menebarkan kebaikan tadi kepada orang lain lagi. Contoh misalnya hari ini tari, ajakin teman-teman yang ngaji. Ya kan? Jadi nggak mau sendirian dia. Gitu. Nah itu orang Islam itu. Ya, jadi cirinya orang Islam itu begitu. Jadi nggak benar kalau ada orang Islam yang cuek bebek gitu. Orang bebek aja nggak pernah cuek kok. Coba perhatikan nggak tuh bebek? Nggak ada bebek yang cuek. Ya kan? Bebek tuh jalannya kompak gitu ya, beriringan, nggak ada yang cuek. Ya kan? Nah, jadi itu orang Islam. Ya. Salama, menyelamatkan orang lain. Jadi ada kepedulian di situ. Makanya kita itu mempunyai kewajiban ya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Tebarkan kebaikan, kemudian ingatkan apabila temannya ada yang keliru. Nah ini salama. Nah, yang terakhir, kata Islam itu, ya, akar katanya salam. Salam, jadi lamnya panjang. Salam. Artinya apa? Damai, aman. Nah, ini dah orang Islam. Jadi, ya, memahami Islam itu yaitu tadi dari akar katanya, ya. Nah, ketika orang Islam, ya, dia akan merasakan nyaman, akan merasakan aman, akan merasakan damai apabila aslamanya dikerjakan, salamanya dilaksanakan. Ya kan? Jadi ketika kita hanya menyerahkan diri kita hanya kepada Allah, kita hanya mematuhi aturan-aturannya Allah. Kemudian kita juga menebarkan kebaikan kepada orang lain. Ya kan? Kita ada zakat. Ya kan? Kita ada zakat. Itu kan bentuk kepedulian sosial kita.
terhadap saudara-saudara kita yang seiman. Nah, itu tadi. Jadi yang namanya orang Islam ya begitu. Jadi kalau ada orang Islam kok diam bangkang gitu ya. Nih, kita muslimah, dibilangin ngeyel gitu ya. Nah itu kan pertanyaan itu. Berarti kan dia nggak paham itu dengan keislamannya dia. Iya kan? Bagaimana model kayak gitu bisa damai hidupnya? Ya, apalagi selamat. Ya, yang nggak peduli gitu kan? Ah, biarin aja deh. Melihat misalnya sesuatu yang tidak pantas, biarin aja lah. Yang penting kan keluarga kita nggak begitu. Aduh, salah ini, salah. Yang penting keluarga kita nggak begitu. Kita kan ditanya nanti sama Allah, akan kita lihat. Ya, misalnya nih, boleh nggak Umi dari tadi nyebutnya Tari terus? Ada, coba salah satu nama siapa di sini yang mau kenalan sama Umi? Namanya siapa? Yang pakai kerudung pink itu siapa? Kerudung pink. Latifah, betul. Latifah Handayani. Ya, Latifah Handayani yang di mana ini? Yang di Pondok Gede bukan? Bukan. Bukan Nah, Umi, ya, aku di Pancoran. Oh, orang Pancoran rupanya ya. Jauh kali ya. Ya, Bekasi ke Jakarta. Oke, apa namanya tadi? Latifah, ya. Apa tadi Umi kasih contoh apa? Jadi sebut nama Latifah. Nah, misalnya gini, Latifah lihat apa namanya ada sesuatu, ya, sesuatu yang nggak pantas deh gitu ya. Nah, terus tapi nggak mau negor, karena nggak mau negornya begini, nggak enak, ya. Itu kan urusan pribadi dia, gitu. Kita juga nggak kenal. Nah, itu tadi, ya. Orang Islam nggak begitu. Kita diberikan akal oleh Allah, bagaimana kita mempunyai strategi untuk bisa menegur dengan cara yang baik. Dan nabi nafsi-nafsi aja, gitu ya. Nafsi-nafsi itu nanti di akhirat, bukan di sini. Jadi kita harus tahu penempatan kalimat tadi. Nafsi-nafsi itu ntar di akhirat, bukan di sini. Kalau di dunia mah nggak ada nafsi-nafsi. Orang tadi ada salam, salama. Salama itu menyelamatkan orang lain. Nafsi itu nanti di akhirat. Kalau udah di akhirat, karena kenapa? Nih, bener nih, nanti di akhirat itu nafsi-nafsi, ya iyalah. Maliki yaumiddin kan kata Allah. Ya kan? Maliki yaumiddin, semuanya sudah dalam kekuasaannya Allah. Udah kita di situ nafsi-nafsi. Lawang nanti keluar dari kuburan itu kita pada nggak pakai baju, tapi nggak ada yang usil. Karena Maliki Yaumiddinnya tadi, ya kan? Coba kalau sekarang pada nggak pakai baju keluar, heboh nggak? Trending topik bakalan, ya kan? Oh itu rakyat Indonesia pada kurang waras semua gitu kan? Nah, itu tadi. Jadi ini tolong, jadi kita sudah harus bisa memahami. Nah, nafsi-nafsi itu kayak gimana gitu. Sama saudara sendiri juga. Udah itu kan urusan domestiknya gitu. Nah, enggak juga seperti itu. Caranya, kalau kita nggak bisa menyampaikan, mungkin ada mediator siapa yang bisa menyampaikan. Orang yang kira-kira dihormati, orang yang kira-kira merasa sungkan gitu ya. Nah, itu begitu ya. Kita nolong orang tuh nggak berarti harus bisa langsung dengan pakai secara langsung, secara tidak langsung, ya. Jadi secara tidak langsung kita bisa lakukan. Jadi tidak harus langsung, kan? Ya, sudah paham ya sampai sini ya. Jadi sebagai seorang muslimah ya berarti itu tadi cirinya. Penyerahan diri kita totalitas hanya untuk Allah. Nah, nanti akan nampak itu dalam sholat. Kalau sholatnya, ya nanti kita akan sampai bahasan pada sholat. Ya. Kan sholat itu syaratnya ada khusyuk ya. Ya kan? Nah, kita harus paham itu. Akan kelihatan itu orang yang sholatnya khusyuk atau tidak akan kelihatan dari mana Mi? Ya dari cara kita ngobrol begini aja kelihatan kok.
Ya kan? Nah, itu tadi. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami Islam, penyerahan diri kita total hanya kepada Allah. Dan kita taati hanya hukum-hukumnya Allah saja. Ya kan? Nah. Kemudian kita mempunyai kepedulian terhadap orang lain. Pahalanya gede loh. Makanya kenapa kita disuruh berjamaah. Sholat berjamaah. Ya kan? Kerja gotong royong. Gede pahalanya di situ. Masya Allah. Ya. Karena kenapa? Nggak ada kita mau menonjolkan diri di situ. Nggak boleh. Ya, dalam berjamaah itu. Baik itu sholat maupun di luar sholat. Ketika kita kerja jamaah. Ya kan? Gitu. Jadi orang Islam, ya. Jadi sudah paham sekarang ya. Nah, makanya tadi pertanyaan Umi, sudah sejauh manakah kita memahami Islam dan sudah sejauh mana kita sudah mengamalkan ajaran kita? Sekarang kita sudah paham nih Islamnya, baru Islamnya. Belum ajarannya. Baru Islamnya doang. Dengan Islamnya saja kita sudah bisa ngukur gitu. Dengan usia kita yang udah kepala 4 gitu. Prosentasenya sudah seberapa gitu. Ya. Nah, paham ya sampai sini ya? Ya. Jadi memang ini berlanjut dan sudah jam 9. Ya. Apa namanya? Ini mohon maaf. Besok baru kita bahas ya. Ini gimana ya Tari? Agak lupa. Kita berapa ini sekali? Ini mau dilanjut kajiannya? Ya. Berapa ini sekali kemarin Tari informasi ke Umi itu? Insya Allah 2 minggu sekali Umi. 2 pekan. Oke. 2 pekan sekali ya. Nah, jadi hari ini ya teman-teman semua ya, ini yang Umi sampaikan ya. Jadi mengawali ya untuk apa namanya kita menjadi pribadi yang muslimah yang sesungguhnya itu yaitu tadi dimulai dulu. Dimulai dari niat kita, ya kan? Kemudian dimulai dari pemahaman kita, ya. Kemudian dimulai kita untuk mengevaluasi perjalanan kita sebagai seorang muslimah, ya. Insya Allah nanti di apa namanya 2 pekan lagi kita akan bahas, ya. Jadi ini insya Allah akan berkelanjutan. Jadi kerangkanya biar utuh, ya. Dan ketika kita bersabar, kita akan sampai nanti pada materi tentang hukum. Jadi sebelum hukum, taatan dulu deh sama Allah. Ya, jangan kepengen. Tapi kan nih dalam kehidupan kita sudah melakukan yang ini sudah berinteraksi dengan hal-hal hukum gitu ya. Iya, nanti juga akan masuk ke situ. Nggak usah secara spesifik kita membahas gitu. Karena kenapa dengan kita membahas ketika kita mempelajari bagaimana sih bentuk ketaatan kita sama Allah itu nanti akan otomatis merubah gitu. Mungkin contoh misalnya ya, kayaknya hari ini cuma ngebahas tentang Islam doang deh. Ya, ternyata jadi seorang muslim itu harus begini ya. Nah, bisa jadi itu langsung berpengaruh sama amal kita. Kita yang tadinya biasanya cuek ya jadi nggak cuek. Ya kan? Kita yang selama ini kalau dibilangin ngeyel jadi nggak ngeyel gitu kan. Contohnya ngeyelnya gimana misal? Biasanya suami ngingetin nih. Ada nggak yang suka diingetin sama suaminya? Ma, udah sholat belum? Suaranya mati. Umi maaf, suaranya mati. Suaranya Umi kemut. Iya, kemut sama itu tuh, sama host. Siapa hostnya? Ayo host yang tanggung jawab host itu. Tari ya. Kenapa suara Umi ya dihilangkan? Ya. Nah, jadi sekalipun kita belum membahas ya spesifik tentang fikih, tetapi dengan
kita sudah paham, muncul satu kesadaran, itu bisa memperbaiki. Bisa memperbaiki, gitu kan ya. Mungkin sholat kita jadi tidak lagi ditunda-tunda. Ya kan? Memaknai penyerahan diri kepada Allah itu juga kita sudah mulai. Ya kan? Aduh, ya Allah, ya Rabbi, kenapa sih? Kayaknya nih anak-anak, suami gitu ya, kapan ya mau bikin semuanya gitu kan. Kadang gitu misalnya. Atau aduh, pekerjaan di kantor kok begini banget gitu. Banyak sekali ya. Nah, tapi ketika kita sudah menyadari tadi, aslama, menyerahkan diri, tunduk patuh sama Allah, semua yang menimpa kita, semua yang kita alami, semua yang menghampiri kita itu semua sudah biiznillah. Sudah izinnya Allah. Nggak enak di mata, sempit di dada, sepet gitu ya. Tapi itu semua kebaikan yang akan Allah berikan untuk kita. Insya Allah, rasakan saja. Ya, walaupun kita hari ini bahasnya baru Islam, tapi kalau memang benar-benar diniatkan, ya, bahwa dengan ilmu sekecil apapun sudah mulai kita mau berusaha. Oh ya, Umi ingat kan? Ya, ada perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Indahnya suatu ilmu apabila ilmu itu diikat dengan amal. Ya, jadi supaya ilmunya barokah, ikat pakai amal. Jadi jangan cuma ada di catatan. Baik itu catatan di kepala maupun catatan di buku. Tapi langsung amalkan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada lagi muslimah itu hanya dohirnya saja muslimah. Ya kan? Masih suka. Coba dilihat ya, di luar kan. Jalan sambil makan, pakai kerudung gitu kan. Sambil lihat. Ya enggak. Nah itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang belum. Ya. Terus muslimah. Nah, coba mudah-mudahan di sini enggak ya. Ibu-ibu arisan itu. Arisannya kan sekarang itu fenomenanya tuh yang menyebabkan Umi jadinya nggak ikut lagi arisan di lingkungan. Ya, karena itu tadi, ya sekarang modelnya bukan sekarang, di beberapa tahun yang lalu itu modelnya kan begitu ya. Jadi arisan itu nggak mau di rumah. Jadi tujuan arisan udah nggak tahu lagi, nggak sesuai lagi kan, udah nggak mau di rumah. Jadi sekarang dari satu rumah makan ke rumah makan yang lain, ya. Ternyata ke situ, ke karaoke. Sekarang itu kan syaiton itu bagus banget ya. Memperdaya kitanya. Khutuwati syaiton itu Masya Allah dibingkainya enak ya. Bilangnya apa? Karaoke keluarga. Ya kan? Karaoke keluarga. Di situ kita arisan, di situ karaoke keluarga. Tetap saja itu tempat maksiat. Ya, kita udah masuk langkah kaki itu kita ke sana itu. Ya, mudah-mudahan di sini tidak sampai seperti itu ya. Insya Allah, alhamdulillah sudah jam 9. Ini mohon maaf karena memang Umi itu kalau sudah jam-jam begini ya lihat sendiri matanya berkerayap-kerayap ya. Jadi sampai di sini ya materi pada kajian perdana kita ya. Insya Allah nanti atas izinnya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan dalam mengkaji ilmu, diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita tetap ya semangat untuk terus belajar Islam ya sampai akhir hayat kita. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya satu saja ya. Kalau ada yang mau yang ditanyakan atau mungkin ingin diskusi boleh. Ya. Jadi sebenarnya gini ya. Dalam proses belajar ini yang Umi alami sendiri ya. Yang namanya belajar itu kalau kita baru memulai belajar itu sebenarnya tidak diharuskan ada tanya jawab. Tidak diharuskan. Ya. Karena ketika mengawali pembelajaran kita nyimak gitu. Nyimak. Nah, kemudian apabila ternyata setelah disimak terus kita amalkan dulu. Nah,
begitu diamalkan, ternyata kita menemui kendala. Nah, kendala itu yang didiskusikan dalam bentuk pertanyaan. Gitu. Paham nggak? Jadi yang belum kita amalkan, kita cuma hanya, oh, ngelihat ada kasus begini, Ustazah, Ustadz, gitu ya. Jadi bukannya pengalaman kita, gitu. Apalagi sampai kita mengandai-andai, gitu. Karena di dalam Islam itu, cara bertanya pun diatur, gitu. Ya, bentuk bertanya itu sama Islam itu, pokoknya Islam itu the best banget ya Bu, ajarannya. Ya, dari urusan kamar mandi tuh, sampai negara diatur sama Islam. Ya kan? Urusan kamar mandi kan kotor bawah. Sampai urusan negara diatur sama Islam. Ya, coba. Kurang baik apa sih Allah itu sama kita gitu ya. Ibaratnya. Nah, kok kita masih begini-begini aja gitu. Ya kan? Malulah sama Allah, gitu kan? Harusnya kan seperti itu, ya. Insya Allah ya. Bagaimana? Ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin tadi kata Tarisi kemarin bilang mau ada itu apa namanya, Umi katanya sampai jam sekian nanti Tari lanjut dengan teman-temannya. Karena mau apa, ya? Seperti itu kemarin Tari bilang. Benar? Iya benar Umi. Ini teks kenapa? Oke ya. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan pada pertemuan perdana kita, ya, Insya Allah mudah-mudahan kedepannya ya silahkan kalau memang ada yang mau didiskusikan ya. Umi mohon izin Umi. Kita bisa. Umi Ya, kenapa? Dalam kajian kita apakah ada seperti buku pegangan atau panduan selain kita membawa Al-Quran Umi? Al-Quran sama hadis. Nah, sekarang masalahnya hadisnya. Tadi sudah punya hadisnya kan? Iya, sudah. Yang di komunitas itu ya Umi ya, hadis Arba'in. Ya, pakai hadis itu saja. Ya, pakai hadis itu. Karena hadis Imam An-Nawawi itu tadi, ya, yang sudah tadi sudah memulai untuk dipelajari, itu materinya atau bahasannya adalah tentang akidah. Makanya Umi pilih itu dulu, ya. Nanti kalau misalnya mungkin akan Umi selipkan ya hadis-hadis yang terdapat di kitab Riyadhus Shalihin, nah itu kan hanya sesekali saja selipan, jadi nggak perlu teman-teman beli. Tapi kalau teman-teman mau beli silakan, cuman tidak harus dulu, ya. Artinya untuk saat ini tidak harus dulu beli. Jadi yang beli itu saja tadi, ya, yang hadis arba'innya, yang syarah hadis arba'in yang sudah tadi punya itu sama kelompok komunitasnya, ya. Silakan itu ya. Nah, jadi nanti untuk mengawali besok kita masih masih bahasannya masih yang sifatnya tematik dulu ya Bu ya. Nanti kalau memang sudah masuk ke tadabbur Quran, maka nanti akan Umi informasikan ya lewat Tari ya. Dari situ kita selang-seling aja kayaknya ya. Mungkin nanti tadabbur Quran, kemudian kita bahas tentang syarahnya hadis, karena memang terus beriringan kan, ya seperti itu ya. Jadi itu saja kalau untuk ininya buku pegangannya ya, jadi nggak yang macam-macam, ya kitab hadis juga banyak, kita ambil itu saja. Oke, alhamdulillah teman-teman semua ya. Sampai ketemu lagi nanti kita di 2 pekan yang akan datang. Ya, mohon maaf lahir batin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini izin ini ya. Ya. Izin live ya. Ya. Terima kasih Umi. Ya, sama-sama.